Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di video saya kali ini. Buat yang baru pertama kali mengikuti video saya, for you the first timer in my channel, let me introduce myself. Saya Dr. Henry Suhendra, spesialis bedah ortopedi. Saat ini saya menuju usia 66 tahun. Kenapa saya membuat video ini adalah untuk sedikit klarifikasi terhadap adanya polemik atau perbedaan pandangan yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Jadi yang betul-betul sudah confusing, dan conjectural. Jadi membingungkan bagi banyak teman, sehingga banyak sekali pertanyaan muncul, sehingga hemat saya lebih baik saya buat video. Ya, video ini sebenarnya topiknya adalah jam berapa sih jemur yang terbaik itu? Jam berapa jemur yang terbaik untuk mendapatkan vitamin D yang cukup atau yang cukup memadai? Baik, sebenarnya ada dua kubu ya yang berkembang saat ini, yaitu saya yang juga berpendapat bahwa matahari untuk vitamin D yang terbaik itu adalah tengah hari. Ya. Jadi tentu saja pendapat saya ini bukan pendapat saya pribadi, tapi asalnya adalah dari literatur yang saya baca, yang hampir semua menyatakan bahwa jam terbaik adalah sekitar tengah hari, di mana kadar ultraviolet B paling banyak. Jadi dengan demikian, seperti kita ketahui bahwa yang membentuk vitamin D itu adalah sinar ultraviolet B, ya. Dan sebisanya kita sebenarnya mau menghindar dari ultraviolet A. Baik. Tapi ada juga kubu yang menyatakan jangan berjemur pada jam 10 sampai jam 2 karena nanti kulit akan gosong dan dengan segala kelainan kulit macam-macam. Jadi marilah kita lihat ya pendapat yang satunya. Sebelum saya menginjak lebih dalam, perlu ditekankan bahwa di dalam medis itu sebenarnya tidak ada pendapat yang benar dan salah, karena berbeda pandangan, berbeda pendapat di medis itu biasa. Ya, tidak ada salah benar karena masing-masing punya rujukan, punya dasar studi, dasar literatur, ya. Oke, jadi saya akan baca. Saya juga dapat dari teman yang mengatakan bahwa stop berjemur jam 10 sampai jam 14 siang karena dapat menyebabkan kelainan seperti sunburn, dermatitis fotokontak, dan dalam jangka panjang berisiko mengalami kanker kulit lebih besar. Hal ini disebabkan ultraviolet index yang tinggi antara 10 sampai 12. Jadi yang menyebarkan ini saya tidak tahu siapa awalnya, tapi disebutkan dari suatu rumah sakit dan center pendidikan di Jawa Tengah, ya. Cuma dalam keterangannya memang ditulis, apapun warna kulitmu, paparan sinar matahari pada jam 10 sampai 14 terlalu lama dan terus-menerus. Ingat ya, disebutkan terlalu lama dan terus-menerus akan menyebabkan kelainan kulit dan berisiko kanker kulit. Jadi saya tanggapi dulu bahwa kalau kita berjemur pada siang hari, atau katakanlah pada window jam 10 sampai jam 2,
itu memang harus seefisien mungkin karena kita tahu ultraviolet indeksnya memang tinggi, ya. Jadi kita tidak akan berlama-lama jemur jam 12, tetapi ada istilah yaitu sensible limited exposure. Jadi lamanya kita berjemur itu sangat singkat, sangat singkat. Dan juga sebenarnya oleh Hollick, ya, Michael Hollick. Michael Hollick itu adalah salah satu sumber kepustakaan yang disebutkan di tulisan ini. Michael F. Hollick, ini bukunya The Vitamin D Solution. Ini dari tahun 2010, ya. Bahkan Michael Hollick dialah yang mengemukakan pertama kali istilah 1-MED. 1-MED itu singkatan dari satu minimal erythema dose. Jadi artinya dosis erythema yang minimal. Sebenarnya itu apa, ya? Jadi caranya adalah pada waktu siang hari jam 12 kita keluar berjemur. Kemudian kita lihat sampai berapa menit mulai timbul warna kemerahan di kulit kita. Tentunya cepat atau lambatnya timbulnya warna kemerahan ini atau merah muda itu ditentukan oleh tipe kulit, warna kulit, ya. Tapi itu bahasan lain lah. Sementara kita katakan dulu caranya menentukan minimal erythema dose adalah kita jemur dulu jam 12, kemudian pada saat kita melihat bahwa kulit kita sudah berubah menjadi merah muda, kita stop. Dan kita catat berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai itu. Katakan sebagai perumpamaan, ya, misalnya untuk saya 10 menit lah katakan. Nah, untuk berikutnya, untuk berjemur berikutnya, kita akan mengambil setengah dosis itu, bahkan 1/4. Tapi katakanlah setengah. Jadi, kalau berjemur berikutnya, dengan asumsi bahwa UV indeksnya sama, kita hanya berjemur 5 menit. Karena berjemur 5 menit, singkat, itu aman untuk kulit. Itu disebutkan dalam buku ini. The Vitamin D Solution oleh Michael F. Hollick. Ya, ini salah satu yang ada juga di daftar kepustakaan yang disebutkan oleh Center dari Jawa Tengah ini. Saya akan bahas lagi. Jadi kalau kita lihat referensi yang dicantumkan, ada 3, satu dari WHO, kedua dari Kelly, dan ketiga dari Nimit Fong. Nimit Fong ini dengan judul Vitamin D Status and Sun Exposure in Southeast Asia. Jadi sebenarnya yang nomor 3 ini adalah tulisan atau studi yang dimunculkan di jurnal Dermatologic Endocrinology. Dermatologic Endocrinology Januari 2013. Sebenarnya penelitinya ada 2, yaitu Nimit Fong sebagai peneliti lokal di Bangkok bersama dengan si Michael Hollick ini. Michael Hollick ini memang tokoh vitamin D dari Boston, ya. Oke. Jadi seharusnya kalau dia tulis referensi, seharusnya ditulis juga Hollicknya, karena nama di depan itu biasanya dalam studi itu mempunyai peran lebih kecil, tapi yang bertanggung jawab adalah di belakangnya, yaitu Michael Hollick. Oke, di dalam studi yang dilakukan di Jakarta dan di Bangkok, ingat ya, sampai mereka melakukan di Jakarta nih. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa ini lain, lokasi lain, karena saya dengar begitu. Jadi jemur itu tergantung lokasinya di mana. Setiap kota beda. Oke. Michael Hollick dan Nimit Fong tahun 2013 sudah melakukan penelitian di Jakarta dan sampai pada satu kesimpulan bahwa ultraviolet B terbanyak di Jakarta itu adalah jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam 1 siang, ya. Perlu diingat, ultraviolet B inilah yang membentuk vitamin D. Oke. Kemudian karena Dr. Hollick ini menyadari bahwa kalau siang itu memang ultraviolet indeksnya sangat tinggi. Jadi untuk mencegah
kerusakan kulit, maka dia menganjurkan jemur itu 3 kali seminggu, jam 9 pagi, selama 25 menit. Dan ini bila dilakukan selama 6 bulan, maka akan dicapai katanya satisfactory level, dia bilang begitu, akan dicapai kadar dalam darah vitamin D yang memuaskan, ya.